Assalamualaikum, kembali lagi di Patrick Sajang TV. Jangan lupa di subscribe and di like ya. Mari kita majukan dunia pendidikan Indonesia. Thank you, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Apa saja yang akan dibahas saat pertemuan kali ini? Kita akan membahas mengenai unsur-unsur lingkaran dan luas keliling lingkaran. Perhatikan baik-baik, semoga kalian paham. Jangan lupa subscribe dan jempolnya ya. Nah, lingkaran itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini Bapak hadirkan contoh. Ini ada tutup botol lingkaran. Ya, kemudian ini ada ember ya, lingkaran. Lalu ini ada apa? Piring, lingkaran. Kemudian ada gelas, ada apa ini? Pilok ya, kaleng. Ini lingkaran. Jadi lingkaran itu pada kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai ya. Nah, sekarang kita akan bicara dulu unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Apa saja unsur-unsur lingkaran? Itu yang pertama dari tengah-tengah ini, titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, itu namanya titik pusat ya. Titik pusat. Nah, jadi titik pusat itu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Yang keduanya adalah dari titik pusat. Ini kita akan buat namanya garis lengkung ini. Garis lengkung ini disebut busur. Busur lingkaran. Jadi busur lingkaran. Kita buat busur lingkaran. Jadi busur lingkaran itu adalah garis yang melengkung. Ya, garis yang melengkung yang dibuat dari titik pusat. Ya. Yang ketiganya, unsur yang ketiga kita buat dari titik pusat ke busur. Nah, ini namanya apa? Jari-jari. Nah, atau biasa dilambangkan R ya, jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah sebuah garis dari titik pusat ke busur lingkaran. Yang keempat, nah setelah busur jari-jari, kita akan buat lagi garis dari titik pusat ke busur lagi. Ini R juga. Nah, ketika R-nya ada dua, maka itu disebut diameter. Jadi diameter itu apa? 2 kali jari-jari, 2R. Diameter itu adalah 2R, 2 kali jari-jari. Lalu unsur yang kelima. Unsur yang kelima, setelah diameter kita akan buat yang namanya garis juga, tapi tidak melalui titik pusat. Nah, ini kita beri nama O, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, sekarang garis CD ini ya, garis CD ini adalah disebut tali busur. Jadi apa itu tali busur? Tali busur itu adalah garis yang menghubungkan busur dengan busur. Jadi sebuah garis yang menghubungkan busur dengan busur. Itu tali busur. Kalau yang melengkungnya namanya busur ya. Jadi CD itu adalah tali busur. Sekarang yang keenam, unsurnya adalah kalau kita buat nih dari sini, dari titik O kita buat garis. Nah, ini A, B, C, D, ini
kita buat berarti EO. Nah, sekarang perhatikan, ada daerah yang dibatasi oleh jari-jari, 2 buah jari-jari. Nih. Perhatikan EOB, daerah ini. Ya, namanya juring. Juring. Lalu daerah ini AOE, ini juga juring. Jadi juring itu apa? Daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari melalui titik pusat. Ya. Lalu yang ketujuh ada namanya ini daerah. Nah, daerah yang dibatasi tali busur tapi tidak melalui titik pusat. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur tapi tidak melalui titik pusat, namanya tembereng. Yang ke-8, nah, itu tembereng tadi ya. Yang ke-8 ada garis ini dari titik pusat ke tali busur. Nah, ada garis dari titik pusat ke tali busur. Kita beri nama titik ini adalah F. Maka AOF ini disebut apotema. Nah, apa itu apotema? Apotema itu adalah garis tegak lurus, ini harus tegak lurus dari titik pusat ke tali busur, ya. Itu apotema. Nah, inilah unsur-unsur dalam lingkaran. Unsur-unsur dalam lingkaran ada 8. Bapak ingatkan kembali, titik pusat yang mana? O, pinter. Lalu busur, nih busur. Jadi titik pusat itu siapa saja? Hanya satu ya, hanya O. Lalu busur, busur itu siapa? Ada BE, busur BE. Ada lagi AE, ini yang melengkungnya ya, busur AE. Lalu banyak lagi, ada AC, ada CD, ada BD. Ini namanya busur-busur. Yang pokoknya tadi busur adalah apa? Garis yang melengkung dalam lingkaran. Lalu jari-jari pada gambar ini ada siapa saja? Ada AO, ada OB. Nah, itu ya. Lalu diameter itu ini AB, ya. Diameter itu 2 kali jari-jari ya, AB. Nah, lalu yang berikutnya tali busur. Tali busur siapa? CD. Nah, perhatikan, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan busur dengan busur. Berarti CD. Nah, kalau AB busur dengan busur nggak? Iya ya. Nah, AB juga disebut tali busur. Jadi tali busur itu CD pada gambar ini dengan AB. Jadi tali busur yang terpanjang itu disebut diameter. Tali busur terpanjang disebut diameter. Selanjutnya juring. Siapa saja juring? Juring itu ada juring AOE, juring AOE, lalu ada AOB, kemudian juring nih AOB yang besar, ya. Ini AOB yang besar nih. Tadi EOB, ini EOB, tuh itu juring. Lalu tembereng itu ada tembereng ini nih, ya. CD, tembereng CD. Nah, selanjutnya apotema. Siapa apotema? Apotema itu berarti OF. Ya, itu untuk unsur-unsur. Semoga kalian paham. Selanjutnya, keliling dan luas lingkaran itu ketika kalian di bangku sekolah dasar sebelumnya, keliling itu didapat dari, nah itu dalam percobaannya Archimedes, ya Archimedes
itu menemukan nilai pi, ya, pi dibaca pi atau parameter. Nilai pi ini didapat dari hasil percobaannya, yaitu keliling dibagi diameter. Jadi keliling sebuah lingkaran dibagi dengan diameter. Akhirnya dapatlah nilai pi. Nilai pi itu didapat adalah 3,14 sekian ya, disederhanakan jadi 3,14. Dan untuk memudahkan perhitungan, nilai pi ini disederhanakan menjadi bisa juga 22/7. Ini untuk bilangan-bilangan yang mengandung kelipatan 7 ya. Itu bisa 3,14 atau 22/7. Ingat ya, bukan 3,14 tapi 3,14 dan 22/7. Jadi nilai pi itu adalah keliling dibagi diameter. Sehingga rumus keliling itu adalah keliling ini kali silang ke sini. Jadi pi kali d. Pi kali diameter, atau keliling itu menjadi pi diameter itu adalah 2r, maka keliling sama dengan 2πr. Nih ya. Nah, itu keliling. Jadi keliling itu 2πr. Untuk luas dari lingkaran ini didapat dari hasil percobaan. Percobaan lingkaran ini dipotong juring-juringnya, ya. Sebuah lingkaran dipotong juring-juringnya, menjadi beberapa bagian. Kemudian disusun menjadi apa? Persegi panjang, jajar genjang, ya, disusun. Nah, hasil percobaan ini didapat apa? Bahwa lingkaran itu mirip dengan apa? Dengan bangun datar. Kalau dijadikan jajar genjang, berarti oh ini jari-jari ini nanti akan menjadi ini, jari-jari ini jadi tinggi. Ini adalah busurnya. Nah, dari penelitian ini didapat bahwa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Kita persingkat ya. Ini untuk menjadi hafalan. Jadi luas lingkaran pi r kuadrat. Sekian dari Bapak. Semoga ada guna manfaatnya. Selanjutnya ada soal latihan untuk kalian kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan jempolnya.